Seorang gadis kecil berumur 4 tahun ini adalah seorang jenius yang menghasilkan uang. Dia membungkus sisa makanan di rumahnya. Kemudian menjual untuk sopir yang lewat. Setiap hari, dia bisa mencari beberapa ratusan dolar. Ketika anak-anak lain masih sedang menonton kartun, maka gadis kecil ini tertarik dengan program keuangan lagi. Dia hanya sedikit tua, tetapi dia sudah tahu banyak cara untuk menghasilkan uang. Setelah belajar SMP, gadis ini sudah menangkap mentalitas pemberontak semua orang. Di sekolah dia pengedar narkoba. Baru berusia lebih dari 10 tahun tetapi sudah membesarkan seluruh keluarga. Hal yang lebih layak adalah, setiap hari dia dengan sibuk mencari uang tapi prestasi akademiknya masih di atas. Setelah lulus SMA, dia juga masukkan ke universitas. Semua orang mengadakan pesta untuk dirayakan. Tapi wajahnya masih cemberut. Biaya pendidikan sangat tinggi membuatnya putus asa. Dengan kondisi keluarganya, tidak dapat membayar jumlah uang ini. Jika dia mengajukan pinjaman, maka keuntungan setelah 4 tahun adalah 70.000 dolar. Itu artinya setelah dia wisuda, dia harus membayar hutang yang besar. Jadi dia harus kemana untuk mencari sejumlah besar uang ini? Gadis yang pintar juga bisa berpikir cara. Dia menemukan bahwa orang-orang di kota sangat menyukai sepak bola. Jadi dia mencetak sendiri tiket sepak bola palsu. Kemudian, jual murah untuk mereka. Berdasarkan keterampilan komunikasi. Tambahkan wajahnya yang manis. Dia dengan cepat menjual semua tiket sepak bola. Astaga, aku baru mengambil 2 tiket di bawah tanah. 2 tiket untuk menonton sepak bola, 2 tiket untuk menonton sepak bola ya. Apakah kamu memerlukan tiket? Berdasarkan akting alami. Jadi selama 3 hari, dia sudah mengumpulkan 50.000 dolar. Biaya kuliah juga telah terakumulasi cukup. Tetapi jika dia pergi di malam hari, dia juga akan bertemu dengan hantu. Karena sejumlah uang yang dia menghasilkan terlalu banyak. Jadi dia jadi sasaran polisi. Dia tertangkap oleh polisi. Untuk kejahatan menghasilkan uang scam. Dia dibawa ke pengadilan untuk divonis. Sang ibu menyewa seorang pengacara untuk datang. Tapi tidak terduga, si pengacara ini sangat panas marah. Tiba-tiba melangkah untuk melawan hakim. Kali ini dia akan gagal dengan kehidupan ini. Di penjara selama 40 bulan. Bahkan di penjara, dia masih tidak tahu bagaimana mengolah hatinya. Berdasarkan keterampilan observasi, dia menemukan makanan di penjara tidak enak. Jadi menyuap penjaga penjara. Kemudian menjual makanan ringan di penjara. Hari-hari bahagia tidak lama. Segera ibunya menelepon untuk mengatakan dengannya. Karena sebelumnya menyewa pengacara. Jadi rumahnya sedang berhutang dengan sejumlah besar. Hal ini membuatnya sangat marah. Apa yang terjadi ini? Biarkan dengan cepat keluar dari penjara dan membayar hutang. Dia mulai dengan berusaha belajar. Akhirnya dia dibebaskan dari penjara sebelum 20 bulan. Pada hari yang pertama dibebaskan dari penjara. Segera dia menerima telepon untuk menagih hutang. Tidak terduga, lawannya dengan proaktif berkata, jika sekarang dia bisa membayar hutang, nanti bisa mengurangi 80% uang hutang untuknya. Jika sekarang dia tidak membayar, hanya bisa memukul sampai patah kakinya. Hutang awal adalah 30.000 dolar. Sekarang hanya membayar 5.000 dolar. Setelah dengar, gadis ini tidak puas hati. Dan mengkritik pihak lain tidak memiliki prinsip. Sebagai seorang penagih hutang, ini kamu bukan menjadi produk yang menjual semacam emosi. Dia dengan dirinya mengajari. Berkata dengan lawannya bagaimana untuk menagih hutang. Sangat cepat dia sudah tahu informasi tentang lawannya. Sebenarnya, setiap penagih hutang menyewa ketika mendapatkan uang penagihan. Hanya bisa mengambil 10% uang bunga. Gadis pintar dengan cepat menemukan kesempatan untuk menjadi kaya. Kantor kamu di mana? Dia datang ke kantor. Mencari bos untuk minta melamar di sini. Tapi dia melihatnya hanya gadis yang langsing. Jadi tidak pedulinya. Toh, penagih hutang sangat kuat dan tinggi. Adalah mereka bekerja sebagai sosial hitam.
Jadi berat badan dan tinggi selalu memiliki persyaratan yang jelas. Lihatlah tubuh kecil gadis itu. Satu pukulan dapat dengan mudah mengalahkannya. Tetapi dia mengatakan bahwa penagihan hutang tidak bergantung pada kekuatan. Di kepalanya ada banyak cara untuk menagih hutang. Dia bertaruh dengan bos. Jika dalam 1 bulan, pencapaian dia berada di atas. Kemudian bos terpaksa menghapus semua hutang untuknya. Jika dia tidak bisa melakukannya, dia akan melipat gandakan hutang. Setelah dengar bos merasa si gadis ini sangat menarik. Segera memecat karyawan dengan kinerja terburuk. Setelah mengambil surat hutang, dia tidak menelepon segera. Tapi menyelidiki semua informasi tentang pengutang. Contohnya sang pria ini adalah anak kesayangan ibunya. Menghadapi panggilan teleponnya, dia tidak membayar uang, bahkan sangat membual. Dia segera mengancamnya. Jika tidak membayar uang, nanti akan menelepon ke ibunya. Pada saat ini dia sangat takut. Dengan patuh membayar hutang untuknya. Hutang pertama telah dikumpulkan. Dia merasa semuanya sangat sederhana. Selanjutnya dia gunakan trik cinta. Dia secara pribadi membawa hadiah itu ke pintu. Untuk diberikan kepada wanita tua yang berutang 20 tahun. Dan kali ini dia sudah berhasil. Hutang 20 tahun juga dibayar. Berurusan dengan petugas pemadam kebakaran. Dia langsung mengancam. Jika tidak membayar, dia segera menelepon ke atasan lawannya. Lihat siapa yang akan dia lihat ketika dia pergi bekerja nanti. Berdasarkan kepala yang pintar. Dengan mulut murung. Sangat cepat pencapaiannya berada di atas. Tapi sampai akhir bulan, bos melihat dia adalah wanita. Jadi tidak ingin menghapus hutang itu. Tetapi juga bermain trik dengannya. Saat marah, dia berhenti dari pekerjaannya. Memutuskan untuk memulai bisnis sendiri. Dia menemukan pemasok. Gunakan 2 kali lipat harga untuk membeli kembali kertas hutang. Kemudian dia mulai merekrut orang. Orang-orang yang dia merekrut sangat khusus. Ada penjual kosmetik dengan suara seksi. Lawannya segera tertarik oleh suara si wanita ini. Seorang pria India dengan ketampilan bicara sangat bagus. Seorang pendeta tua. Seorang kakak perempuan yang baru saja keluar dari penjara juga disewa olehnya. Orang-orang ini bakat. Bicara dengan mudah dengar. Dibawa promosi orang baru. Hutang apapun selesai. Bisnisnya semakin baik. Menghitung uang setiap hari membuat tangannya sakit. Dia bawa sejumlah uang yang menghasilkan. Semuanya untuk membeli kertas hutang. Kemudian, pekerjakan lebih banyak orang untuk memperluas perusahaan. Bisnis berkembang dengan cepat. Bos lama juga menelepon untuk menakut-nakutinya. Lihat sepotong kue dirinya dibagi. Dia mengirim orang datang untuk mengganggunya. Putuskan sambungan telepon. Tempelkan fotonya di boneka untuk menakutinya. Tapi dia tidak peduli. Dia membenamkan dirinya dalam perasaan menghasilkan uang. Sampai sesuatu hari, dia mengadakan pesta untuk semua orang. Saat dia sedang di toilet, dia menumpahkan banyak darah anjing. Tunggu sampai dia kembali ke kantor. Semuanya sudah menjadi kekacauan. Semua kertas hutang sudah dirampok. Dia dengan marah menemukan ke tempat bos lama. Lihat bentuknya yang acak-acakan. Dia sangat puas hati. Dia bertekad untuk melawan. Tapi dia tidak pernah berkelahi dengan telur. Tapi pada malam, dia memakai kaos kaki mes yang sudah lama tidak dia gunakan. Kemudian dia menemukan sang pengacara yang dia selalu diam cinta. Dia menggunakan trik kecantikan untuk membuatnya pergi. Kemudian gunakan telepon di kantor. Mencela transaksi ilegal mantan bos. Trik meminjam pisau pembunuh benar-benar berhasil. Setelah dia tertangkap oleh polisi. Kemudian dia mengirim seseorang untuk menyelinap ke kantor bos lama. Ambil semua kertas hutang di sana. Perusahaan mulai beroperasi secara normal. Dia juga menghasilkan sejumlah uang besar. Karyawan juga menerima gaji yang layak. Tapi pertempuran antara dia dan bos baru saja dimulai. Hari kedua sekelompok polisi datang ke rumah gadis ini.
Karena bosnya menuduhnya melakukan penggelapan pajak. Sebenarnya polisi menemukan sejumlah uang kas besar di rumah. Dia sudah mencoba selama berbulan-bulan tetapi menghilang. Sang ibu diinterogasi sebagai tuan tanah. Kemarahannya pada saat ini benar-benar muncul. Dia mengambil pistol dan pergi ke bos untuk mempertaruhkan nyawanya. Aku harus membunuhmu, bajingan. Dengan kebetulan ini juga hal yang dia ingin. Tapi dia tidak kehilangan akal. Aku akan tidak menembak ya. Tapi aku akan menendang pantatmu jalang. Dua orang terlibat perkelahian. Sebentar lagi, polisi datang. Gadis itu dibawa ke kantor polisi karena membawa pistol. Di penjara dia bertemu ibunya. Melihat ibunya terlibat. Di hatinya sangat menyesal. Dia memutuskan untuk mencuci tangannya dan meletakkan pedangnya. Tapi sang bos itu juga menerima harga yang pantas. Hari kedua, pengacara sudah membebaskannya. Dia menemukan stafnya. Minta mereka menghubungi semua agen penagihan hutang baru-baru ini. Bernegosiasi rencana bersama. Ketika mereka mendengarnya, mereka dapat menghasilkan banyak uang. Semua orang segera berkumpul. Bos lama juga hadiri di sini. Gadis yang berdiri di atas untuk memberikan pidato. Dia mengatakan bahwa era kesendirian sudah berakhir. Ingin menghasilkan banyak uang. Kita harus bekerja sama. Pada saat ini dia baru menemukan hal yang tidak biasa. Ternyata mainan yang dibawanya ada kameranya. Dia dengan sengaja mengumpulkan semua orang di satu tempat. Sehingga polisi dapat mengambil kesempatan untuk menyelidiki bukti kejahatan. Di bawah bantuan darinya. Maka industri abu-abu ini juga runtuh. Penjahat bawah tanah sudah betapa tahun. Akhirnya juga dihukum oleh hukum. Gadis ini mengambil saat kekacauan untuk melarikan diri. Diam-diam pergi ke kantor. Kemudian memindah semua kertas hutang. Dia membakar semua tagihan senilai beberapa ratus juta dolar dengan api. Hutang 50.000 orang. Juga menghilang bersama api. Dia dikirim ke penjara karena menghancurkan barang bukti. Tapi berkat membantu polisi menyelesaikan kasus ini. Jadi tidak lama kemudian dibebaskan dari penjara. Semua orang berkumpul untuk memberi selamat padanya. Semua orang mengagumi bakat dan kecerdasannya. Berharap bisa lanjut bekerja sama dengannya. Bahkan menyiapkan uang awalnya. Dia tercengang di tempat. Buru-buru berlari ke toilet untuk menenangkan lagi. Keinginannya untuk menghasilkan uang mulai bangkit kembali. Dia memiliki pikiran yang cerdas dan pendengaran yang tajam. Dia memutuskan untuk menjadi orang kaya. Tapi kali ini dia akan melakukan bisnis legal. Apakah Anda ingin belajar tentang dana lindung risiko? Film ini disamakan dengan versi perempuan dari The Wolf of Wall Street. Episode lucu dan dramatis. Film ini layak untuk Anda ditonton. Nanti kita bertemu lagi di video berikutnya.